Ini banyak kekhawatiran ya, khususnya mungkin yang kerabat dekat ya, kerabat dekat dan lain-lain itu orang yang mungkin sudah secara politik sudah melek. Kok lo ngambil PSI sih gitu? PSI nggak lolos bro, PSI ini nggak mungkin lolos. Lo lihat suaranya di 2019 itu nggak nyampe 2%. PSI katanya anak muda, kok yang nongol orang-orang tua begitu. Nah, tapi sekarang memutuskan untuk masuk ke PSI, ceritanya gimana Bung? Kenapa memilih PSI ya? Pemirsa Setia Gema Pos, hari ini kita mau ngobrol sama politisi muda. Dulunya aktivis, tapi sekarang memutuskan diri untuk mau nyalek dari Dapil Jawa Timur lewat PSI. Siapa dia? Ini Bung Anes Dwi Prasetya. Halo semua. Sehat Bung? Siap, sehat, Ini sehat. dulu memang Bung, tapi kayaknya sekarang ini karena sudah di PSI, bro. Gitu ya? Siap, bisa Bung, bisa Bro lah. Bisa Bung, bisa Bro. Ya, pemirsa, Bung Anes ini dulu dulunya adalah aktivis, sorry. Dan sekarang memutuskan diri untuk nyalek. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu, ini sebenarnya Bung Anes ini siapa sih? Kok kemudian bisa langsung nyalek dari PSI Dapil Jawa Timur, DPR RI ya Bung ya? Siap, ya. Bung Anes dulu aktif di mana Bung? Ini kalau nyapa pemirsa apa salamnya? Biasanya Pemirsa kalau ini kan Setia ada. Gema Pos Wah, aja. yes. Untuk pemirsa Setia Gema Pos ya. Ya. Dulu saya dari kota kecil sebenarnya. Kota kecil tepatnya di kalau desa Gebongan di Blitar, Jawa Timur. Terus kebetulan saya ke Jakarta kuliah di bidang agama. Bukan kemauan awalnya, karena itu dorongan dari keluarga. Dalam tanda kutip, kalau di kampung takutnya mengikuti pergaulan. Nah, pas di kuliah itu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Buddhis. Ya, Buddhis. Dan kebetulan saya salah satu pendiri di Tangerang Selatan dan ketua umum pertama. Berkancah di nasional sebagai sekjen 2016-2018. Tidak bisa sampai ke ketum. Tidak sampai karena apa? Karena kita tidak mampu untuk ini kan, jadinya ya cukup mungkin ya hanya sebatas sekjen saja gitu. Sekjen itu orang nomor 2 seluruh Indonesia untuk pemuda Buddhis Bung, itu udah luar biasa itu. Untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa ya. Nah, kalau pemuda, kebetulan saat ini saya sekarang di pemudanya sebagai ketua OKK di Generasi Muda Buddhis Indonesia. Oke. Berarti habis dari sekjen mahasiswa, sekarang ke pemudanya. Iya. Banyak Bung ya, teman-teman Buddhis ya Bung ya, pemuda sama mahasiswa itu. Di Buddhis cukup banyak sebenarnya untuk kita kalau kita berbicara level Buddhis ya. Tetapi kalau kita berbicara secara nasional ya memang untuk mahasiswa hanya satu, Hikmah Budi, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Untuk pemuda sendiri ya kita Gema Budi, di Generasi Muda Buddhis Indonesia. Jadi untuk syarat daftarnya pun juga gampang, cukup KTP-nya Buddha bisa menjadi anggota. Bisa menjadi. Berarti selama dia pemuda dan dia agamanya Buddha bisa masuk Buddhis. Betul. Agama Budi ya? Iya, ya. Agama Budi. Nah, ini dari mahasiswa aktif. Meskipun tadi katanya dari kampung, ternyata berkiprah di nasional. Dan namanya Bung Anes ini sering saya dengar. Siap. Ya, teman-teman aktivis itu banyak menyebut nama Bung Anes dulu. Kalau katanya tadi nggak sempat jadi ketum, tapi ternyata sekjen pun bisa terkenal gitu di politik nasional. Tapi sekarang memutuskan untuk masuk ke PSI. Ceritanya gimana, Bung? Kenapa memilih PSI ya untuk berlabuh? Karena saya melihat di PSI ini semua orang bisa menjadi dirinya sendiri. Dan semua orang khususnya anak-anak muda itu punya kesempatan untuk belajar dan diberikan porsi sangat penuh. Kalau kita melihat ya, kita melihat munculnya PSI sampai sekarang dimulai dari ketua umumnya Grace Natali, sekjennya ya Raja Juli Antoni atau biasa disebut Bro kan tadi Sis dan Bro, beralih ke pemimpinan dari Haji ya, saya sebut Haji karena beberapa tempat itu masih belum paham soal beliau ini Haji. Jadi Haji Giring Ganesa. Ketua umum kita saat ini itu sudah Haji, tapi Haji ya? di daerah ada beberapa yang bilang
dianggap bukan muslim gitu. Kemarin saya sempat sampaikan, waduh, beliau ini sudah haji, kok masih dianggap belum ini. Dan kebetulan sekjen sekarang itu PLT-nya adalah sis ya, kita sambutnya sis Ibu. Ini kan bisa dibilang bahwasanya ini dari teman-teman Hindu. Jadi cukup beragam dan anak-anak muda diberikan kesempatan. Dan kebetulan kalau saya boleh sedikit cerita dari proses ke kampung saya ke Jakarta ini cukup menarik dan cukup unik. Saya karena berlatar belakang Buddha mengurus KTP di Jakarta tuh susah. Susah betul waktu itu. Saya dibolak-balik, dilempar sana, lempar sini. Saya berpikir, kok saya ini kan dibilang, dalam tanda kutip orang menganggap agama resmi itu waktu itu 6 kan. Yang sudah ada aja saya dipersulit gitu loh. Nah, terus melihat perjuangan PSI yang sampai detik ini mereka berjuang kan ya, soal intoleransi ya, soal radikalisme, soal anti korupsi ya. Saya melihat, wah, kayaknya cocok ini gitu loh. Dan tadi yang sempat saya sampaikan bahwasanya partai ini memberikan kesempatan sehingga yang Anes bukan siapa-siapa ini bisa diterima dan bisa ya bisa dibilang berkiprah di situ gitu. Berarti mereka welcome sekali gitu dengan pemuda-pemuda. Sangat welcome ya. Saya melihat karena kalau kita melihat khususnya di media-media PSI ya, itu kan teman-teman muda yang mungkin kalau aktivis ya, kita tadi bicara aktivis ya. Kalau aktivis bilang, ini orang siapa sih gitu loh. Kok tiba-tiba muncul, tiba-tiba terkenal begitu loh. Nah, itulah saya menarik, wah PSI ini ternyata menarik dan tempat ya, maksudnya diskusinya di sana itu cukup hangat, tidak mengenal ya, maksudnya tidak mengenal kamu dari mana ini. Ayo kita berbicara soal bangsa gitu. Itu yang menarik. Tapi memang nggak pernah ada tawaran dari partai lain? Atau memang sudah melabuhkan diri ke PSI gitu? Pasca jadi sekjen, itu kan saya selesai 2018. Sebelum lengser itu ya, ada beberapa partai lah yang menawari waktu itu. Memang ya, saya kan nggak mungkin sebut ya. Maksudnya, memang yang komunikasi intens pada waktu itu ada 3 partai yang benar-benar melihat itu ya. Saya masih belum kepikiran terlalu jauh lah untuk ke arah sana waktu itu gitu loh. Cuma melihat ya, kalau hari ini melihat kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Makanya mulai ini ya kita sudah memutuskan yang tadinya saya masih abu-abu, tidak berpolitik ya kita langsung sudah menentukan lah. Kayaknya memang saya harus berjuang melalui PSI. Gitu. Oke, berarti memang udah klop ini kayaknya sama PSI. Tapi Bung, ini kan dari Dapil 6 Jawa Timur ya? Iya. Itu ada Kediri. Ada Blitar. Ya Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri sama Kabupaten kan Kediri. Ada 5 wilayah ya. 5 wilayah. Kan Blitar ini ada kota sama kabupaten, Kediri kota sama kabupaten sama Tulungagung. Oh, gitu. Nah, ini unik nih. Ini tagline-nya adalah Mas Anes Tampan. Iya. Aku tadi dikirimin. Wah, unik sekali nih. Ini Mas Anes Tampan ini. Ini kayaknya bisa jadi bisa ngena kayak di pemikiran. Apa itu Mas Anes Tampan itu? Jadi kenapa ya? Ini kan saya bicara untuk slogan untuk ini ya. Karena melihat politik hari ini itu kan timbul tenggelam. Saat ini kita booming, besok bahkan bisa hilang begitu saja. Terus kalau anak-anak muda itu diajak diskusi untuk ya, khususnya di daerah-daerah ya. Kalau kita panjang lebar itu kayaknya jarang mengena. Nah, kemarin saya berpikir apa yang membuat dan bisa mengena gitu loh. Kalau kita mungkin kita bikin poster atau apa itu orang mengena. Saya ya mungkin itu sudah dapat ilham rasanya gitu kan. Jadi kepikiran Mas Anes Tampan gitu loh. Ya meskipun nggak tampan kan tadi kan orang kan wah kalau inget tampan itu ingatnya Mas Anes gitu. Tampan kok, siapa yang bilang nggak tampan? Laki-laki kita. Jadi saya berpikir Mas Anes Tampan itu ya awalnya tuh apa makna yang kita nyari-nyari itu biar orang itu mengena gitu. Kalau lihat slogan ini pasti ingat Anes gitu. Nah, kepikirlah Mas Anes Tampan itu kan ya tampan itu kan terbuka ya, apa adanya, moderat pemikirannya, aksinya nyata. Jadi orang kalau udah lihat Mas Tampan, Mas Anes gitu. Harapannya begitu. Jadi kan untuk hati ini kan kalau kita bicara slogan panjang lebar kayaknya wah kalau udah dipasang begini Mas Anes Tampan. Oh, itu. Orangnya nggak tampan. Nah, paling nggak diobrolin banyak orang lah gitu. Mas Anes Tampan. Tapi saya masih penasaran nih. Sebenarnya kenapa sih Bro Anes ini milih untuk nyalek
gitu. Karena kan kalau ini sudah ada slogannya nih. Terus kemudian tadi milih partainya juga berdasarkan banyak pertimbangan juga real gitu. Tapi kemudian kok memastikan diri bahwa inilah saatnya aku sebagai Anes. Ini saatnya aku nyalon nih. Ini saatnya nyalek nih. Tadi sempat mungkin satu disebut ada waktu di kampung, ada bermasalah waktu bikin KTP. Tapi apakah hanya itu saja? Sebenarnya tidak hanya itu aja ya, karena melihat potensi khususnya pada hari ini itu kan pemilih terbesar ya di tahun 2024 ini ya kita anak muda gitu. Betul. Selama ini kan ya bisa dibilang sampai detik ini pun kan sebagian besar khususnya anak muda ini kan menjadi konsumen. Jadi kalau apapun itu kan kita hanya ya melihat, menonton gitu loh. Jadi saya berpikir ya kalau saya nggak terjun dan saya tidak terlibat langsung, kapan lagi gitu. Dan kebetulan ini ada momentum yang menurut saya sudah cocok, udah ini ya kita harus berjuang. Jadi momentumnya itu ya, makanya tadi saya sebut slogannya Mas Tampan itu kan, biar anak-anak muda ini kan selalu ingat, oh Mas Tampan, oh Mas Anes ini gitu loh. Jadi harapannya ya kita bisa terlibat. Kalau kita terlibat ya setidaknya kita bisa kontribusi banyak lah untuk ya khususnya anak-anak muda gitu. Jadi sambil juga mungkin memotivasi ya teman-teman yang ternyata pemuda itu bisa gitu. Betul. Karena selama ini Bung, kalau kita lihat mau jadi caleg itu mahal sekali. Nah ini gimana Kak kalau menurut Bung Anes? Nah ini karena saya di PSI ya, ini bisa di cross check ke semuanya bahwasanya tadi saya sampaikan di PSI ini memberikan ruang yang luar biasa ke anak-anak muda. Dan ini benar-benar tanpa mahar sama sekali. Tanpa mahar? Tanpa mahar. Jadi memang kalau kita melihat khususnya di DKI ya, karena memang kalau yang kita kan baru dapat di daerah-daerah ya, untuk parlemen di periode kemarin belum tembus. Jadi kita bisa melihat proses di DKI ini, PSI ini benar-benar terbuka, bahkan sampai juri rakyat. Jadi tidak menggunakan uang, tetapi kita sebagai orang yang mau nyalek di PSI, ya kita harus benar-benar punya ide dan gagasan. Bagaimana kita menarik konstituen kita nanti, tidak hanya bermodal uang. Bahkan uang di sini ya mungkin nomor sekian, karena kalau kita bicara tidak kita bergerak tanpa uang kan juga tidak bisa. Tetapi yang nomor satu bukan uang. Itu. Dan ya karena saya ini kan bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha, ya saya pikir kita punya keinginan, punya kemauan, dan punya ide, ya ini diberikan ruang, kenapa tidak begitu. Dan kebetulan juga luar biasa diberikan kesempatan, ya kita harus bergerak begitu. Oke, jadi uang nomor sekian. Cuman mungkin ya kesana sini pasti butuh uang. Betul. Luar biasa sekali Bung Anes, Bro Anes. Tapi ini kan kalau kita lihat Bung tadi sudah memutuskan untuk PSI. Sekarang nomor 2 caleg Dapil Jawa Timur, Dapil 6. Tapi kalau lihat kondisi 2019 ini kan PSI ya kita tahu secara statistik dia belum sampai 2%. Nah, apalagi Bung ini kan DPR RI nih calegnya. Apakah 2024 ini kan pasti sedang berlomba untuk capaian 4% ya kan supaya bisa jadi partai parlemen. Nah, apakah ini salah satu jadi keyakinan Bung untuk masuk PSI bahwa 2024 yakin PSI bakal bisa masuk jadi partai parlemen? Ya, ini banyak kekhawatiran ya, khususnya mungkin yang kerabat dekat dan lain-lain, itu orang yang mungkin sudah secara politik sudah melek. Kok lo ngambil PSI sih gitu? PSI nggak lolos, bro. Oh iya. PSI ini nggak mungkin lolos. Lo lihat suaranya di 2019 itu nggak nyampe 2%. Nah, tetapi tadi ya mungkin orang-orang kan tidak melihat dinamika yang terjadi di dalam. Dan kita melihat dulu kan, kalau kita melihat 2019 itu PSI partai baru. Betul. Ya, partai baru yang dalam tanda kutip logistiknya nggak kuat, karena kita melihat branding di media pun sangat kurang waktu itu. Bahkan ya siapa sih yang tahu PSI gitu loh. Bahkan mohon maaf ya, ada yang ngeledekin PSSI tuh gitu kan. Jadi kan waduh, artinya kan ini belum ini. Dan di 2023 PSI sudah punya wakil-wakil di daerah. Ini saya sedikit infokan, pada saat 2019 itu caleg PSI itu hanya 3.000. Oke.
dari total caleg kita itu udah 20 ribu kan, dari total, karena ini nambah provinsi kan nambah. Dari 575 jadi 580 untuk yang di Senayan. Artinya dengan kekuatan 3.000 saja kita bisa menghasilkan segitu. Sedangkan kita sekarang sudah berlipat ganda. Berapa sekarang Bu yang nyalek dari PSI? Data terakhir ini kan DCS untuk ini kan, itu udah kurang lebih 10.000. 10.000. Oh, 3 kali lipat. Artinya kalau kita berbicara angka, ya ini kita tidak lagi berbicara soal ini ya, 4% begitu. Dengan catatan ya kita semua mau turun dan gerak. Makanya itu saya punya keyakinan ya, kalau teman-teman semua ini benar-benar punya kemauan dan keinginan untuk jadi, ya jadi ini barang. Begitulah, Bung. Hampir 3 kali lipat, dari 3.000 sekarang sudah di DCS-nya 10 ribuan ya. Berarti naik nih peminatnya untuk nyalon dari PSI ya. Ya, karena tadi kan di 2019 orang belum begitu kenal dengan PSI karena masih partai baru, karena kan kelemahan mungkin kita bisa melihat kan partai-partai non parlemen, terutama yang partai baru ini kan kesulitan sekali kan untuk membranding, khususnya di media-media ini ya, di televisi dan lain-lain mungkin ya. Kalau media sosial mungkin ya banyak yang cepet lah kita branding gitu. Itu yang membuat, nah di 2024 ini PSI diuntungkan karena di 2019 itu mereka punya wakil di daerah-daerah, baik di tingkat kota dan tingkat provinsi. Mungkin ya kita bisa melihat yang paling berisik ini kan DKI. Jadi ya setidaknya orang sudah tahu itu PSI begitu. Dan melihat perjuangan PSI itu ya, kalau saya biasanya kalau ngomong ke teman-teman tuh ya, mohon maaf ya, saya bilang ya silahkan nilai sendiri gitu, yang sudah terjadi, yang mungkin hari ini ada begitu. Tapi sebenarnya strateginya apa Bung untuk 2024 kalau boleh tahu bocoran yang diinstruksikan ke calon-calon nih? Wah, ini kalau strategi ini kan biasanya kan khusus ya. Jadi memang ya tadi ya sebenarnya sih kalau semuanya gerak, terkadang kan beberapa orang itu hanya mau tetapi tidak benar-benar turun. Ya, kalau semuanya turun dengan kekuatan hari ini yang ada, untuk merebut posisi itu tuh ya sebenarnya sangat mudah, karena kita melihat mungkin ya saya sedikit menyinggung yang baru masuk di PSI ini kan orang-orang besar semua, seperti Helmi Yahya, ya kan, Ilma Baratkan atau Inang, itu kan tokoh yang aktivis anti korupsi yang benar-benar hampir banyak partai yang menawari dia tidak mau, dan akhirnya dia terpikat dengan PSI dan dia mau berjuang bersama, termasuk Helmi Yahya. Jadi kalau teman-teman media itu melihat PSI katanya anak muda, kok yang nongol orang-orang tua begitu. Nah, ini sebenarnya memang kita ada job desk khusus, ada beberapa memang ya untuk yang fokus di arah beberapa tertentu ya, ini harus kita ini gitu loh. Jadi tidak dulu kan mungkin kalau orang melihat PSI ini wah kayak amburadul lah ya, semua mau ini ya. Sekarang ini sudah mulai terstruktur, sudah mulai bagus ya. Namanya anak muda kan kita harus banyak belajar gitu loh. Karena ini sudah punya perwakilan dan ini sudah mulai belajar, ya itulah salah satunya kan melihat dengan tokoh-tokoh yang bergabung itu, dan kebetulan kan kita yang banyak dipengaran kan dari Bang Helmi ya untuk strategi media. Jadi kalau Bung nanti melihat di PSI itu sudah mulai terstruktur dibanding yang sebelum tokoh-tokoh ini kan. Begitu. Tapi seberapa yakin ini 2024 bakal tembus 4%, tembus parlemen? Ya, saya sih punya keyakinan sangat yakin PSI ya akan berlabuh di Senayan. Persentasenya? Ya. Kalau saya secara pribadi ya 100% yakin 100%. Ya, karena kita melihat ya ini saya sedikit menyinggung sebenarnya. Mohon maaf, mungkin bukan bermaksud menyinggung beberapa partai yang ada gitu. Kalau kita pertarungannya benar-benar bertarung, kita benar-benar bertarung secara adil dan semua ini kan tidak ada gangguan-gangguan dari pihak tertentu, keyakinan saya tuh yakin ini gitu. Sangat yakin gitu loh. Karena kan yang dilematis orang-orang terutama ya teman-teman yang lain tuh kan ya nanti diganggu ini A si B begitu kan gitu loh. Makanya ya ini strateginya kita benar-benar harus punya orang di setiap setiap TPS kan, biar ya mohon maaf biar tidak hilang atau apalah begitu. Tapi kalau menurut Bung ini pengaruh juga nggak nanti soal kecenderungan PSI nanti akan memilih berpihak kepada calon presiden siapa untuk berkaitan dengan suara? Untuk
Wah, ini ini ya agak-agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi kalau ini pendapat Anes secara pribadi ya, Ya. saya tidak ini ya, karena itu kan nanti kita rembukan kan, maksudnya kita menunggu keputusan. Ya, Karena selama ini kan belum ada keputusan di ya, PSI. kemarin kita baru menerima Pak Prabowo berkunjung saja, itu sudah hoax di mana-mana. Wah, udah kenceng di mana-mana. Padahal kita juga belum memutuskan bahwasanya kita mendukung atau menjabut dukungan. Itu udah rame lah begitu. Dan di Kopdarnas kemarin ya dari 38 DPW itu sepakat bahwasanya ya pasti alot ya, ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies, dan ini semua itu diserahkan ke DPP dan Dewan Pembina. Nah, ini masih sangat dinamis ini, khususnya di pusat ya, khususnya di PS ini sangat dinamis karena kita melihat ya, ini sedikit menyinggung, kita melihat yang sudah 1 tahun bersama pun tiba-tiba ceder deklarasi sangat ganti. Dan ini juga melihat pemilu di 2019 ya, di awal itu kan kita semua mungkin tahu lah Pak Mahfud MD ini kan digadang-gadang sebagai cawapres. Itu hanya hitungan jam bisa ganti. Artinya ya untuk saat ini ya PSI masih dinamis, ini kita masih berembuk mana yang ini, karena banyak opsi. Opsi pertama teman-teman ya ke Ganjar, opsi kedua ada yang ke Prabowo. Nah, ini ada opsi ketiga. PSI jomblo saja. Tidak mendukung si A dan si B begitu. Jadi ya ini masih sangat dinamis, tentunya ya kemungkinan nanti dalam waktu dekat ya ada pembicaraan-pembicaraan untuk ke sana lah begitu. Ada opsi jomblo juga ternyata. Karena jomblo juga ini masih ambigu kayaknya. Tapi gak apa-apa Bung, selain selain soal sosok, saya pikir PSI juga matang soal ide dan gagasan kan. Artinya mendukung itu juga tidak hanya perkara soal sosok, tapi soal programatiknya kan begitu. Kalau yang PSI dorong sebenarnya itu apa untuk 2024 Bang? Yang kita dorong untuk di 2024 ini yang pertama ini kan program utama ya, yang instruksi dari DPP itu satu ya RUU perampasan aset. Ini kan sampai detik ini, mohon maaf ini, sampai detik ini kan nggak dibahas. Terus kita berbicara soal korupsi BTS, ya mungkin bisa di cross check lah, kalau memang salah ya bisa di ini ya. Ini yang partai yang keluar tentang korupsi ini ya kita bisa melihat hanya PSI ya. Makanya PSI getol bagaimana kita berbicara, ayo RUU perampasan aset ini harus disahkan. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan ini, kenapa ini tidak disahkan, jangan-jangan itu terlibat kan begitu. Kenapa ini tidak disahkan gitu loh. Dan karena kalau kita melihat itu kan yang dilaporkan BTS itu kan 8,1 triliun. Ya saya ngelihat uangnya aja belum tahu tuh sebanyak apa kan begitu loh. Itu kan luar biasa, makanya kita mendorong itu. Dan yang kedua, mungkin banyak orang yang menghujat PSI ini. Tapi kita tetap maju, tetap kekeh bahwasanya kita sudah beberapa ini kan dari tim, khususnya ini udah memiliki hitung-hitungan sendiri mengenai BPJS gratis. Nah, ini yang benar-benar kita dorong, paling enggak 2 program utama ini untuk secara nasional yang diinstruksikan ya dari DPP untuk ke DPW ke daerah-daerah. Jadi kita mendorong ya bagaimana RUU perampasan aset nih kalau bisa disahkan begitu. Biar ya maaf ya mungkin teman-teman yang di daerah di bawah itu masyarakat ya ngerti lah gitu. Itu yang utama. Itu kan kalau PSI nih, ini yang kira-kira program yang ditawarkan di 2024. Tapi kalau Bung sendiri nih sebagai calon nih, yang ditawarkan nih ke masyarakat yang akan memilih Bung apa? Kalau biasanya kan janji, nanti kalau memilih saya akan bangun ini, saya kasih ini. Kalau Bung pakai apa? Kalau saya, karena ini kan beberapa ini yang sudah saya lakukan ya. Saya berbicara yang sudah saya lakukan, saya bilang, karena mohon maaf nih sekali lagi, politik uang di kampung ini masih sangat kencang. Masih sangat kencang. Saya sekali turun itu pertanyaan utama itu adalah, duitmu pirones? Uangmu berapa gitu loh. Nah inilah yang mulai saya rubah. Tadinya saya berbicara soal, makanya tadi saya bilang, kalau kita berbicara visi misi yang begitu luar biasa nih masyarakat nggak bakal mengena gitu loh. Makanya saya bikin slogan Mas Tampan, dan ini saya sampaikan ya, saya hanya memberikan contoh begini. Teman-teman daerah kita sudah dipimpin orang-orang yang sudah dipimpin sampai beberapa periode ini, ada perubahan tidak gitu loh. Kalau tidak ada perubahan, ayo kita sama-sama perbaiki. Dengan apa?
ya jangan terima uangnya. Kalau kalian menerima uang, ya ini kan ibarat kata kita beli putus. Saya sampai mengedukasi teman-teman di daerah itu yang saya temuin itu, mohon maaf Mas ya, Mas saya kasih uang 100.000. Saya jadi, Mas telepon saya abaikan. Salah nggak saya? Kan sudah saya beli. Suaranya udah dibeli. Udah saya beli, ibarat kata saya beli makanan ini saya mau makan atau buang, itu hak saya. Itulah yang saya sampaikan mulai ini ya. Tadinya saya mau bicara soal visi misi, ayo kita harus kita menjadikan kan Dewan dan DPR ini menjadi yang transparan, begitu demokratis. Nah, tapi melihat karena saya kan di perkampungan ya, di kampung, wah ini enggak ini, makanya saya bikin, oh ya ternyata Mas tampan, terus edukasi secara langsung dan turun itu yang mereka mulai, oh begitu ya, begitu. Jadi model saya untuk menawarkan ya, tadi saya nggak bicara, tapi kalau orang-orang tertentu ya mungkin kita bicara ini ya, untuk buat program jangka panjang ini, untuk pelan-pelan ya saya menawarkan itu tadi, harus edukasi untuk menghilangkan stigma uang itu, kita satu orang aja itu butuh waktu loh. Iya. Karena dia sudah berpikir bahwasanya ya selama ini kita dapat uang begitu loh. Nah itu untuk teman-teman ya, mungkin kan setiap daerah kesulitannya masing-masing ya untuk menawarkan ini. Iya pasti, karena memang budaya politik uang kita luar biasa sekarang ini kondisinya. Mau tidak mau harus kita akui, itu real terjadi di masyarakat. Dan itulah yang buat katanya kos politik kita mahal sekali. Betul. Gitu. Nah, mungkin dengan adanya Bung dan teman-teman yang lain yang muda-muda ini membawa pemikiran baru, membawa arah yang baru politik kita, mudah-mudahan demokrasi kita menjadi lebih baik. Gitu. Terakhir Bung, untuk para pemilih Bung, atau yang ingin disampaikan untuk para pemilih ataupun seluruh masyarakat Indonesia ataupun untuk para pemuda, silakan terakhir. Ya, ini khusus ya, karena ini diminta kan, ini kan terima kasih juga saya sudah diundang ke sini kan, jadinya saya bisa kampanye gratis kan begitu. Jadi untuk khususnya warga Blitar dan Kediri, Tulungagung, ya, ayo kalau kita mau membangun bersama-sama, saya tidak mau menggunakan kata perubahan ataupun ini ya, kalau kita mau membangun bersama-sama kota kita ya, jangan lupalah pilih Mas Anies tampan. Karena kita sudah tahu ya, jadi kita melihat yang sudah terjadi, kalau kita tetap menggunakan uang menjadi pedoman kita ya selamanya daerah-daerah akan seperti itu. Jadi harapannya khususnya ya pada generasi muda ini kan semua sudah melek media, kita melihat track recordnya dan kita melihat pergerakannya seperti apa. Kalau memang semua percaya terhadap saya, kita berjuang bersama-sama. Begitu. Terima kasih, luar biasa sekali. Pemirsa setia Kompas, itu tadi diskusi kita dengan Bung Anes, Bro Anes ya. Kalaupun nanti berkenan masyarakat di Dapil 6 Jawa Timur, silahkan pilih beliau. Tapi kalau tidak berkenan, silahkan sampaikan juga aspirasinya ke beliau. Terima kasih pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua.